Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita bersilaturahmi dalam webinar yang sangat penting dan strategis menurut saya, yaitu diskusi implementasi Permenaker nomor 6 tahun 2025 terkait implementasi Permenaker nomor 6 2025, saya ulangi lagi, tentang penyelenggaraan dan pelatihan vokasi beserta integrasi dengan regulasi lainnya. Tentunya peraturan ini tidak hanya menjadi pijakan hukum buat kita semua, tapi juga cermin komitmen kita dalam memperkuat sumber daya manusia Indonesia melalui penyelarasan antara pendidikan vokasi dan kebutuhan dunia kerja. Dan melalui webinar ini kita semua akan berdialog, berbagi perspektif, serta mencari solusi konkret terkait dengan pelaksanaan pelatihan vokasi beserta integrasinya dengan berbagai regulasi lainnya. Perkenalkan, saya Ratni, Queen of Dormitory, yang akan memandu acara diskusi siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memasuki acara inti, marilah sejenak kita tundukkan kepala, memohon kelancaran dan keberkahan dalam kegiatan hari ini. Untuk yang beragama Islam, disilakan untuk membaca Al-Fatihah. Untuk yang beragama lain menyesuaikan. Berdoa disilakan. Berdoa dicukupkan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum memasuki diskusi utama, marilah kita simak sambutan dari Ketua Umum Ikatan Asesor Profesional Indonesia, IASPRO, kepada yang terhormat Bapak Dr. Irwan Usman. Disilakan. Baik, terima kasih Bu Ratni, Pak. Ya, yang kami hormati Bapak Samsi Hari, SMM, ya Ketua BNSP, ya, di mana sebagai keynote speaker kita pada webinar siang ini. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Abdullah Kiki Asmara, ST MSI MKong IPU, ya, Direktur Bina Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan Kementerian Tenaga Kerja, di mana beliau sebagai pemateri kita pada siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Saryadi, STMBA, ya, Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, merangkap sekarang sebagai PLT, Direktur Kursus dan Pelatihan, ya, Dirjen Pendidikan Vokasi. Dan juga sebagai pemateri kita pada siang hari ini, yang kami hormati Bapak Oe Solihadin, SPD MT, ya, Instruktur Diklat Vokasi BBPP Serang, ya, dan juga sebagai Master Asesor kita di BNSP, juga sebagai pemateri kita pada siang hari ini. Dan juga yang kami banggakan Bapak Darmansyah, ya, beliau adalah salah satu juga senior kita di IASPRO dan juga sebagai Ketua Forum LSP Politeknik seluruh Indonesia, di mana beliau juga akan memandu diskusi kita sebagai moderator pada siang hari ini. Juga pimpinan DPP IASPRO, ya, ada beberapa yang hadir pada siang hari ini. Dewan Pengarah ada Pak Surono, Ibu Dewi, Dewan Penasehat, Dewan Modul dan Buku, serta Majelis Etika DPP IASPRO, juga kepada pimpinan DPD dan DPC, juga para asesor yang hadir pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sebuah kebahagiaan, ya, pada siang hari ini kita dipertemukan dalam Zoom webinar yang mana di tengah-tengah kita telah hadir pemegang kunci regulasi, ya, untuk implementasi Permen terbaru kita, ya, Permenaker 6 tahun 2025, ya, sebagaimana kita ketahui ini mengupdate regulasi sebelumnya, Permenaker Trans
2014 ya terkait penyelenggaraan dan pelatihan vokasi, dan ini sangat berkaitan erat Bapak Ibu dengan kita sebagai wadah berkumpulnya asesor se-Indonesia untuk bagaimana meluruskan ya pelatihan vokasi yang kita harapkan ya sejalan dengan asesmen sertifikasi yang kita lakukan di BNSP. Dan dengan diskusi ini ya semakin yakin kita untuk melangkah ke arah yang lebih baik ke depannya, bagaimana menata organisasi kita lebih baik ke depannya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa Permenaker ini turunan dari Perpres 68 2022 ya, di mana nanti ya pastinya kita harapkan dengan regulasi terbaru ini betul-betul bisa ya mengintegrasikan asesmen kita dengan apa yang kita lakukan ya untuk kompetensi based training yang diharapkan. Bapak Ibu sekalian peserta webinar IASPRO, ya kami juga sangat memahami bahwa untuk implementasi ini butuh kerjasama antara kita semua, bukan hanya stakeholdernya pemerintah, tetapi kita sebagai implementer dalam hal ini ya sangat dibutuhkan bagaimana memahami betul terkait dengan regulasi yang ada ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kami juga sangat berharap ya untuk teman-teman sekalian bisa membesarkan organisasi ini, sebagaimana kita ketahui bahwa kita selalu mengedepankan bagaimana mengembangkan ya kompetensi asesor kita, bagaimana mengembangkan integritas asesor kita untuk mencapai hal yang lebih baik ya, hal yang lebih baik yang kita harapkan. Dan kita pahami betul bahwa dengan adanya pengembangan kompetensi ini, ya ini menjadi arah bagaimana kita menata kembali ya organisasi kita supaya bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Organisasi kita sudah semakin matang Bapak Ibu ya, karena sudah hadir di tiap provinsi dan beberapa cabang di kabupaten atau kota ya, dan harapannya ke depan ya kita bisa bagaimana mengembangkan lagi ke arah organisasi yang lebih baik. Ya, saya sangat berharap di sini sudah hadir semua para tokoh ya IASPRO sebelumnya, dan ya kita berharap juga bahwa ke depannya ini menjadi pintu kita bagaimana menjadi wadah tempat kita ngumpul untuk menjadikan ini sebagai tempat kita ya, tempat kita bagaimana mengembangkan kompetensi kita sehingga terjaga. Karena kita ketahui sendiri Bapak Ibu sekalian, asesor itu bukan pernah kompeten, tapi sampai saat ini kompeten. Itulah dengan adanya organisasi ini ya kita saling mengupdate di weekend ataupun di beberapa waktu akan kita lakukan pengembangan kompetensi. Ya, dalam beberapa minggu ke depan Bapak Ibu kami sudah ada MOU dan PKS dengan Google ya, Google dan Bosch, yang mana mereka akan melakukan pelatihan AI ya, dan kita diberikan slot 1000 partisipan untuk pelatihan ya dan sertifikasi ya langsung dari Singapura. Jadi saya berharap juga Bapak Ibu bisa terlibat nanti ataupun bisa membantu mensiarkan kegiatan-kegiatan kita di IASPRO ini menjadi ladang ya amal jariah buat kita semua untuk bagaimana kita menjadi asesor ya yang kompeten dan lebih baik lagi ke depannya. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai kata pengantar dalam webinar ini, dan saya menyampaikan selamat mengikuti webinar
Ya, jangan pernah eh, lelah untuk bagaimana kita mengembangkan diri kita. Jangan pernah eh, ya, Pak Ilyas sudah hadir di sini. Dia mungkin yang paling sepuh di antara kita nih. Ya, kemudian ada beberapa senior kita juga yang ini, dan dia selalu hadir di tengah kita. Itulah yang selalu memotivasi kita semua. Ya, bagaimana ya kita harus selalu mengembangkan diri ya di tempat ini. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih Pak Irwan Usman atas sambutan hangat dan arahannya. Sepertinya Pak Samsihari belum hadir, jadi langsung kita ke sebentar ini ada yang share screen, saya coba off-kan dulu. Boleh minta tolong di-off-kan, Mbak? Yang ini? Oke, baik. Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan memasuki sesi inti kegiatan siang hari ini, yaitu diskusi implementasi Permenaker nomor 6 tahun 2025 tentang penyelenggaraan dan pelatihan vokasi beserta integrasi dengan regulasi lainnya. Tentunya diskusi hangat ini akan dimoderatori oleh Bapak Darmansyah, Sarjana Teknik. Beliau adalah Ketua Forum LSP Politeknik seluruh Indonesia. Berlayar jauh ke negeri seberang, tak lupa bawa bekal makanan. Cakep. Dengan penuh kehangatan oleh Bapak Darmansyah, sosok yang berpengalaman. Kepada moderator Bapak Darmansyah, Sarjana Teknik, disilahkan. Cakep. Cakep. Terima kasih banyak Bu Ratmi atas acaranya dan pantunnya yang luar biasa. Mudah-mudahan suara kami terdengar dengan jelas Bapak Ibu semua. Agak kecil, Pak. Jelas, Pak. Agak kecil aja. Baik. Agak kecil. Agak kecil Pak Darmansyah, Pak apa suara Dibesarin yang sedikit, gede gitu ya kalau besarin Pak sedikit. Darmansyah kecil Nah. gitu ya. Oke, coba saya usahakan sebesar Kalah mungkin. keras dengan suara Ya. Bu Ratmi. Iya, kalah dengan suara saya katanya Pak. Iya. Ah, itu dia tuh. Baik. Saya Sudah keras coba suaranya, cek. Pak. Bagus nih. Mudah-mudahan sudah kedengaran Bapak Ibu. Jelas, Pak Darmansyah. Boleh, Jelas. Sudah jelas, ya. Alhamdulillah. Sudah Jangan cakep, Pak, sampai- suaranya, Pak. Jangan sampai nanti wajahnya lebih besar daripada suaranya gitu. Nah, ya. itu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih banyak atas kesempatannya pada sore siang hari ini. Ini merupakan hari produktif di mana menjelang event pun kita tetap mengisi kegiatan-kegiatan yang positif tentunya. Bagaimana di beberapa juga pada sidang bilang kita tadi disampaikan oleh Ketua Umum bahwa ini bagian peran kita sebagai asesor terkait dengan Permenaker nomor 6 tahun 2025 ini tentang penyelenggaraan pelatihan. Yang kami hormati Bapak Ketua BNSP, Bapak Samsihari, yang kami hormati Ketua Umum IASPO, Bapak Profesional Indonesia, Bapak Dr. Irwan Usman, dan yang kami banggakan para narasumber yang pada hari ini sudah menyiapkan untuk memberikan penjelasan terkait dengan Permenaker 6 tahun 2025 ini. Izin menyapa Bapak Dr. Insinyur Abdullah Fikri Asmara, SP, MSc, Menkom, dan SPB. Kemudian yang kedua narasumbernya nanti akan kami perkenalkan satu-satu Bapak Ibu. Yang kedua adalah Bapak Dr. Saryadi, SP, MBA. Kemudian yang ketiga Bapak Owi, inilah di hari ini kita memiliki 3 narasumber yang akan nanti berbagi dan kita mudah-mudahan dapat mengikutinya dengan baik.
Dan kan saya membersamai Bapak dan Ibu serta untuk kegiatan diskusi terkait dengan implementasi ini. Izin menyapa juga rekan-rekan seluruhnya peserta, ya, karena ini jumlahnya cukup besar, 377 yang hadir. Ini terdiri dari seluruh wilayah Indonesia. Mungkin izin menyapa rekan-rekan dari Indonesia Timur. Ini sudah sore hari mungkin ya. Kemudian dari teman-teman Indonesia bagian tengah dan rekan-rekan yang ada di Indonesia bagian barat, khususnya juga para pengurus IASPRO dengan segala sumber daya dan effort yang sudah disiapkan untuk menyiapkan seluruh kegiatan yang kita laksanakan. Izin tanpa memperpanjang lebar, Bapak dan Ibu, nanti acara kita nanti akan ada paparan materi yang disampaikan oleh para narasumber. Nanti narasumber yang pertama yang memberikan paparan adalah Bapak Dr. Saryadi ST MBA, kemudian dilanjutkan dengan Bapak Dr. Abdullah Vicky Asmara dan Bapak Oi Solihin. Jadi nanti sesi waktunya kurang lebih masing-masing kita beri kesempatan untuk menyampaikan kurang lebih 15 sampai 20 menit, ya. Selanjutnya setelah itu nanti secara bergantian kita akan lanjutkan dengan diskusi, ya, terkait dengan apa yang sudah jadi bahan diskusi kita pada hari ini. Namun sebelumnya saya izin menyampaikan secara singkat mungkin ya biodata narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Dr. Saryadi. Beliau adalah pelaksana tugas Direktur Kursus dan Pelatihan, namun jabatan utama beliau adalah sebagai Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, ya, yang ada di Pendidikan tahun 2020 sampai dengan 2025. Sampai 20 Januari sampai dengan sekarang. Ya. Beliau latar belakang pendidikannya S3 di tahun 2025. Yang kebetulan tadi kemarin kita setelah report sedikit, baru 2 minggu terakhir kalau tidak salah Pak, ya, mendapat lulusan dari Universitas Indonesia terkait dengan ilmu administrasi. Nah, itu secara singkat kami sampaikan. Kemudian nanti juga ada Bapak Dr. Abdullah Asmara. Beliau adalah Direktur Dinas Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, ya, dari Kemenaker, Kementerian Ketenagakerjaan, dan sebelumnya beliau juga aktif di Kemenaker dan kemudian sekarang aktif di Kemenaker, Kementerian Ketenagakerjaan, dengan berbagai jabatan dan profesional kerja yang telah dilewati. Dan yang ketiga itu adalah Bapak Oi Solihin SPD MP. Beliau juga pendidikan S2 Teknik Elektro di Bandung. Ya, beliau juga aktif sebagai masyarakat pekerja geometri. Oke, untuk mempersingkat waktu, begini apakah Bapak Dr. Saryadi sudah bisa mulai apa? Ya Pak Darmawan. Oke, kepada Bapak Dr. Saryadi kami persilakan untuk menyampaikan paparan kalau kita difasilitasi oleh Ibu Stafnya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Darmansyah. Kita jumpa lagi pada kesempatan sebelumnya dulu di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi gitu ya. Namun siang hari ini kita jumpa kembali dalam forum IASPRO. Yang saya hormati para narasumber yang lain, ada Pak Abdullah Kiki, kemudian Pak Oi. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus IASPRO, Ketua Umum Pak Irwan Usman, kemudian pimpinan seluruh jajaran pimpinan DPP, Dewan Pengarah, Dewan Penasehat,
kemudian Dewan Buku dan Modul, serta Majelis Etika DPP IASPRO, dan juga Bapak Ibu para asesor yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera Waalaikumsalam untuk kita warahmatullahi semua. wabarakatuh. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, kepada kami untuk bisa menyampaikan beberapa hal terkait dengan terbitnya Permenaker nomor 6 tahun 2025. Mungkin namun secara substansi akan lebih tepat jika rekan-rekan dari Kementerian Tenaga Kerja yang nanti akan menyampaikan secara lengkap gitu ya, Pak Abdullah Gigi. Namun mengingat bahwa di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di situ ada satuan pendidikan non formal, dalam hal ini adalah lembaga kursus dan pelatihan yang masuk dalam pengaturan di Permenaker 6 tahun 2025. Maka pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan berbagi informasi kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan kebijakan dan program penyelenggaraan kursus dan pelatihan. Berikut juga beberapa aspek nanti yang terkait dengan Permenaker nomor 6 tahun 2025 yang tadi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ketua Umum merupakan kelanjutan dari Perpres 68 tahun 2022 ya, terkait dengan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Izin kami berbagi screen dengan Bapak Ibu sekalian untuk bisa menyampaikan kebijakan dan program terkait dengan penyelenggaraan kursus dan pelatihan. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan penyelenggaraan kursus dan pelatihan tentunya tidak lepas dari pengaturan yang ada di dalam sistem pendidikan nasional bahwa lembaga kursus dan pelatihan bagian dari sistem pendidikan nasional yang menyelenggarakan pendidikan non formal. Dan terkait dengan pembangunan pendidikan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sama-sama kita ketahui bahwa pemerintah telah menetapkan RPJPN, kemudian RPJMN, dan juga agenda-agenda lain terkait dengan pembangunan, termasuk di dalamnya adalah pembangunan pendidikan dalam bentuk rencana kerja pemerintah ataupun renja yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program di lingkungan kementerian ataupun lembaga. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam menerjemahkan RPJMN 2025-2029, Kementerian Pendidikan Dasar telah menetapkan visi terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ada 3 misi yang akan dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang pertama adalah terkait dengan mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, berkualitas, berdaya saing, dan relevan, yang didukung dengan sarana prasarana memadai, sistem pembelajaran berkualitas, serta teknologi pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah mewujudkan kedaulatan bahasa Indonesia melalui pembangunan kebahasaan dan kesastraan. Dan yang ketiga adalah mengoptimalkan kerjasama, kolaborasi, dan peran seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita juga sama-sama ketahui bahwa
Bapak Presiden sudah menetapkan Asta Cita gitu ya, di mana kalau terkait dengan pembangunan sumber daya manusia, maka Asta Cita keempat akan menjadi payung setiap upaya yang dilakukan dalam rangka untuk penguatan sumber daya manusia Indonesia, termasuk apa yang dilakukan melalui pendidikan, melalui program prioritas yang saat ini sudah dimulai oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, mulai dari percepatan wajib belajar 13 tahun, yaitu 1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah, kemudian peningkatan kualitas pengajaran pembelajaran, kemudian penguatan pengelolaan pendidik, tenaga kependidikan, penguatan sistem tata kelola pendidikan, dan juga penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja. Untuk yang lainnya, karena tidak relate secara langsung terkait dengan vokasi, maka saya skip saja, Bapak Ibu sekalian. Namun dalam hal ini sama-sama kita ketahui bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah masih menjadikan penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja menjadi salah satu prioritas gitu ya dalam pengembangan pendidikan, yang tentu nanti peran sekolah menengah kejuruan sebagai bagian dari pendidikan vokasi yang di jenjang pendidikan formal dan lembaga kursus dan pelatihan yang merupakan satuan pendidikan non formal akan memiliki peran yang sangat strategis. Bapak Ibu yang saya hormati, lebih lanjut dalam merumuskan program-program prioritas yang tadi kami sampaikan, sedikit saya memberikan highlight terkait dengan program pendidikan dan pelatihan vokasi, di mana untuk program yang sudah ditetapkan yang akan dijalankan di tahun 2025 dan selanjutnya adalah terkait dengan pengembangan SMK, itu mencakup peningkatan kualitas SMK untuk SMK Pusat Keunggulan, pengembangan Tijek Factory di SMK. Kemudian untuk kursus dan keterampilan, ini ada pembinaan kursus dan pelatihan selain secara kelembagaan, juga ada dukungan untuk penyelenggaraan pendidikan kecakapan kerja dan pendidikan kecakapan wirausaha. Nanti kami akan sampaikan pada slide berikutnya keterhubungan dengan pengaturan yang ada di Permenaker nomor 6 tahun 2025. Selain itu, untuk program pendidikan dan pelatihan vokasi, ada upaya untuk bisa meningkatkan keterampilan dan penyesuaian keterampilan guru dan tenaga kependidikan vokasi, serta penguatan dan pembinaan kemitraan dan keselarasan dunia usaha, dunia industri. Jadi ini gambaran secara kebijakan makro yang ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait dengan program pendidikan dan pelatihan vokasi. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya saya ingin sedikit merefresh kita bersama gitu ya terkait dengan jalur pendidikan sesuai dengan mandat yang ada di Undang-Undang Sisdiknas gitu ya, jalur pendidikan formal, non formal maupun jalur pendidikan informal. Di mana untuk kursus dan pelatihan yang masuk dalam pengaturan di dalam Permenaker 6 tahun 2025 ini merupakan bagian dari jalur pendidikan non formal yang diatur di dalam pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun nomor 20 tahun 2003 yang saat ini sedang ada proses untuk melakukan penyesuaian atau barangkali melakukan revisi seiring dengan perkembangan tuntutan zaman, perkembangan perubahan atau perkembangan regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini barangkali sedikit lebih detail gitu ya terkait dengan bagaimana jalur pendidikan non formal, lembaga kursus dan pelatihan, dan juga definisi terkait dengan lembaga kursus dan pelatihan, di mana kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang membutuhkan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, sikap mengembangkan diri, profesi, bekerja, berwirausaha, dan melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi. Dan di sini kita lihat
ada beberapa aspek yang saya rasa sama dengan pengaturan yang ada di dalam Permenaker 6 tahun 2025 terkait dengan kepekerjaan ataupun juga kewirausahaan. Dan sesuai dengan kewenangan, lembaga kursus dan pelatihan saat ini di bawah pengelolaan pemerintah daerah, dalam hal ini adalah pemerintah kabupaten kota, sehingga mulai dari pengelolaan, kemudian juga penetapan kurikulum, kemudian juga penerbitan izin, semuanya dilakukan oleh Pemda, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Lebih lanjut, Bapak Ibu sekalian, kami sajikan program-program yang saat ini dikawal di Direktorat Kursus dan Pelatihan. Jadi kami mengelompokkan gitu ya dalam kelompok rincian output untuk fasilitasi masyarakat dan juga fasilitasi lembaga kursus dan pelatihan. Fasilitasi masyarakat orientasinya adalah layanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Dalam hal ini adalah program-program yang didedikasikan untuk anak usia sekolah yang tidak bersekolah, gitu ya, melalui program pendidikan kecakapan kerja, pendidikan kecakapan wirausaha, dan juga dukungan untuk pelaksanaan uji kompetensi melalui lembaga sertifikasi kompetensi. Sedangkan untuk fasilitasi lembaga kursus dan pelatihan ini lebih arahnya adalah untuk pengembangan kelembagaan, Bapak Ibu sekalian, di mana untuk pengembangan kelembagaan kami di Direktorat Kursus dan Pelatihan melaksanakan aktivitas untuk penilaian kinerja, kemudian dukungan untuk penyelenggaraan project-based learning, rekognisi pembelajaran lampau dengan perguruan tinggi, penguatan tata kelola, kemudian lembaga sertifikasi kompetensi yang ditingkatkan kapasitasnya, kemudian program magang bagi instruktur, penguatan atau penyelenggaraan kursus daring, penyelenggaraan unit usaha atau teaching factory di kursus dan pelatihan, dan dukungan-dukungan terkait dengan penyelenggaraan ragam jenis keterampilan yang diselenggarakan oleh lembaga kursus dan pelatihan, mencakup standar kompetensi lulusan, kurikulum maupun bahan ajar yang diperlukan di dalam pembelajaran di lembaga kursus dan pelatihan. Untuk kelompok rincian output fasilitasi masyarakat itu ada 74 jenis keterampilan. Sedangkan fasilitasi LKP saat ini yang sudah teridentifikasi ada 104 jenis keterampilan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sedikit highlight beberapa program unggulan kami di tahun 2025 yang sebenarnya sudah masuk dalam penjelasan kami, namun ini kami sampaikan informasi yang lebih detail. Yang pertama adalah instruktur naik kelas, ini dalam rangka untuk penguatan kompetensi instruktur melalui kegiatan magang instruktur gitu ya ke industri mitra gitu ya, dengan sasaran ada 1040 orang instruktur. Kemudian ada upaya untuk bisa melakukan penjembatanan lulusan gitu ya melalui Skill Connect, di mana ada upaya untuk bisa memastikan adanya dukungan kepekerjaan melalui kegiatan tracer study dan juga kegiatan-kegiatan lainnya gitu ya, dalam rangka untuk memastikan tumbuhnya relevansi antara pembelajaran yang ada di lembaga kursus dan pelatihan dengan realita yang ada di dunia kerja. Mitra karya dengan Dudika dan Edukasi ini adalah dukungan untuk penguatan kemitraan, sedangkan untuk akademi digital adalah dukungan kami untuk bisa melakukan penguatan akses layanan kursus dan pelatihan melalui penyelenggaraan kursus digital atau kursus daring, ya, di mana kami mentargetkan ada 550 lembaga kursus dan pelatihan yang mereka bisa menawarkan program secara daring ataupun kombinasi atau secara hybrid, secara bauran antara daring dan luring. Nah, ini gambaran dan juga sekaligus milestone yang sudah kami raih sampai dengan saat ini untuk terkait dengan
instruktur naik kelas atau magang instruktur gitu ya dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 yang kami mentargetkan rekan-rekan yang telah mengikuti magang, para instruktur yang telah mengikuti magang, mereka bisa mengimbaskan kepada instruktur-instruktur yang lainnya. Ini kemudian untuk yang jembatan lulusan atau skill connect, ya tadi selain tracer tadi juga untuk menjembatani keterhubungan antara kesempatan kerja dengan lulusan yang ada di lembaga kursus dan pelatihan. Kemudian ini kerjasama industri sebagai gambaran saja, Bapak Ibu sekalian, selain data yang kami fasilitasi gitu ya melalui Direktorat Kursus dan Pelatihan, secara organik gitu ya dalam pelaksanaan program pendidikan kecakapan kerja maupun pendidikan kecakapan wirausaha, teman-teman di LKP mereka sudah bermitra dengan industri. Kemudian ini yang terkait dengan kursus akademi digital atau kursus daring tadi yang kami sampaikan gitu ya. Jadi kami memberikan penguatan dalam bentuk bimbingan teknis untuk penyelenggaraan kursus berbasis digital gitu ya dengan penggunaan teknologi-teknologi terkini. Penggunaan artificial intelligence, kemudian juga teknologi digital lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan Permenaker nomor 6 tahun 2025, tentu kami sangat menyambut baik begitu ya pengaturan yang ada di Permenaker nomor 6 tahun 2025 dalam rangka untuk bisa mengimplementasikan atau melaksanakan Perpres nomor 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan pengaturan di dalam Perpres tersebut gitu ya, mandat terkait dengan pelatihan vokasi itu diberikan oleh Presiden kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Namun demikian dalam rangka untuk bisa mengimplementasikan Permenaker nomor 6 tahun 2025 ini tentu nanti kita akan sama-sama tunggu gitu ya untuk pengaturan yang lebih teknis untuk mengimplementasikan pasal-pasal yang ada di Permenaker nomor 6 tahun 2025 karena kami juga melihat ada sumber daya yang saat ini dalam pengelolaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan ketika ada upaya untuk melakukan pengaturan melalui Permenaker nomor 6 tahun 2025 ini tentu perlu ada pemetaan dan juga perlu ada diskusi lebih lanjut bagaimana untuk bisa mengimplementasikan beberapa aspek pengaturan yang ada di dalam Permenaker gitu ya, termasuk di dalamnya saya juga sempat cermati gitu ya terkait dengan VIN gitu ya, identification number untuk lembaga pelatihan dan lain sebagainya yang nanti kami tentu akan berkonsultasi dengan Kementerian Tenaga Kerja terkait dengan hal tersebut. Dan saya rasa pengaturan yang ada di dalam Permenaker nomor 6 tahun 2025 ini sebagian diantaranya sudah berjalan terkait dengan penyelenggaraan kursus dan pelatihan di mana pelatihan berbasis kompetensi itu sudah dilakukan di lembaga kursus dan pelatihan, namun memang upaya untuk bisa mengintegrasikan ini gitu ya di dalam pengaturan di dalam Permenaker kan ada LPK dan LKP gitu ya, yang tentu nanti kita akan cari keterhubungannya gitu ya, terutama untuk pelatihan berbasis kompetensi karena untuk kursus dan pelatihan sebagaimana definisi kami sampaikan di awal gitu ya, tidak semuanya gitu ya kursus dan pelatihan itu adalah melaksanakan program-program yang berbasis kompetensi gitu ya, karena memang ada beberapa kursus yang basisnya itu adalah untuk kebutuhan pengembangan diri atau dalam rangka untuk penguatan
akademik gitu ya, penguatan akademik di pendidikan formal. Kemudian yang berikutnya, saya rasa pengaturan-pengaturan yang di dalam Permenaker itu sangat relevan gitu ya dalam rangka untuk bisa menguatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan vokasi gitu ya, terkait dengan pelatihan berbasis kompetensi ataupun penyediaan instruktur yang tersertifikasi dan juga sarana sesuai dengan kebutuhan dalam rangka untuk penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi. Demikian, Bapak Ibu sekalian, tentu untuk implementasi dari Permenaker nomor 6 tahun 2025 ini, kami nanti akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Ketenagakerjaan, gitu ya, termasuk di dalamnya untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi yang sebenarnya setelah terbitnya Perpres nomor 68 tahun 2022 itu sudah ada upaya untuk bisa melakukan harmonisasi gitu ya, harmonisasi sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh LSK gitu ya, untuk bisa selaras dengan pelaksanaan sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan melalui LSP yang diampu oleh BNSP. Demikian Pak Darmansyah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Dan nanti lebih detail kita bisa lanjutkan di dalam forum tanya jawab ataupun diskusi. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Darmansyah. Terima kasih banyak Pak Dr. Saryadi paparan yang juga banyak disampaikan terkait dengan program yang ada di Maaf, suaranya Pak Darmansyah kecil sekali ya. kemudian juga terkait dengan program-program strategis tahun 2025. Suaranya kecil Pak Darmansyah, izin. Suaranya kecil. Iya. Suaranya kecil, Pak. Terdengar. Agak kerebet. Ntar Pak, saya coba setting ulang. Bagaimana Pak? Sudah kedengeran dengan apakah cukup jelas? Suaranya kecil. Bagus, bagus. Oke. Sudah, Sudah Pak, sudah Pak. Dia masih kecil Pak Darmansyah. Oh, kalau dari Bandung udah jelas. Oke, baik, Bapak-Bapak. Terima kasih banyak. Tadi kami sampaikan kembali poin-poin yang sudah disampaikan oleh Pak Saryadi. Nanti juga akan bisa disimak ulang. Kemudian, kalaupun ada hal-hal nanti dikonfirmasi untuk ditanyakan, nanti kita akan buka sesi pertanyaan. Namun, setelah disampaikan oleh para narasumber yang lain. Ya, tadi beberapa poin pokok-pokok terkait dengan Permenaker, ya. Kemudian peran LKP di dalam Permenaker juga tadi sudah disampaikan. Terima kasih banyak Pak Dr. Saryadi. Izinkan kami masuk ke narasumber yang kedua dulu, nanti akan kita lanjutkan sesi tanya. Oke, apakah sudah bergabung Bapak Dr. Abdullah Fikri Asmara, Bapak? Ya, terima kasih. Saya sudah tergabung, tapi ini di perjalanan. Saya ada di kendaraan, jadi nanti saya video on off ya, mohon izin. Oke, apakah kondisinya aman untuk menyampaikan materi Bapak? Mohon maaf. Aman, insya Allah aman. Oke, baik. Baik, terima kasih. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin mudah-mudahan tetap bisa berjalan dengan baik. Kami persilakan kepada Bapak Dr. Abdullah Fikri Asmara untuk menyampaikan materi terkait dengan Permenaker nomor 6, karena kalau kita lihat ini memang berlakunya kan sejak tanggal 30 Juni tahun 2025, begitu ya, meskipun penetapannya ditetapkan di tanggal 25 Juni 2020. Silakan Bapak Dr. Insinyur Abdullah Fikri Asmara, kami persilakan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas.
Baik, terima kasih Pak Dengar Darmansyah. Pak, terima kasih. Ya, baik Pak, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Darmansyah selaku Ketua Forum LSP Politeknik seluruh Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, izinkan saya untuk menyapa satu persatu. Pertama, sahabat saya ini. Nah, jadi Bapak Ibu di Yaspro, saya punya sahabat namanya Dr. Insinyur Irwan Usman SDMM IPU. Beliau ini adalah Ketua Umum DPP Yaspro. Beliau ini sahabat lama saya. Alhamdulillah bisa bertemu kembali di forum ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Samsi Hari SEMM, Ketua BNSP, selaku juga komisioner ya BNSP. Beliau ini nggak main-main, SK-nya presiden ini Bapak Ibu sekalian. Lalu para pemateri yang saya hormati Bapak Saryadi STMBA, PLT Direktur Kursus dan Pelatihan, kemudian Pak Oi Solihadin SPDMT, ini rekan kami di Kementerian Ketenagakerjaan selaku Master Asesor ya Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian berbahagia dari Sabang sampai Merauke mungkin ya Pak Darmansyah. Saya lihat banyak sekali yang hadir. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi binikmatihi tatimu sholihat. Segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya, segala kebaikan menjadi sempurna. Di antara salah satu kebaikannya adalah kita bisa kembali bersilaturahmi, bertemu dalam satu forum yang sangat baik ini, di tengah dari disampaikan oleh Pak Saryadi, walaupun libur tetap semangat melakukan berbagai hal positif untuk kita bisa timbang berbagai kebaikan untuk itu. Karena Bapak Ibu sekalian sudah semangat, apakah masih semangat Bapak Ibu sekalian? Masih terus. Nah, saya berikan hadiah ya. Saya berikan hadiah. Boleh? Saya berikan hadiah untuk Bapak Ibu sekalian. Boleh. Oke, saya beri hadiah pantun untuk Bapak Ibu sekalian. Sikap. Cakep. Belum, Pak. Jago, Pak. Jago, jangan cakep, Pak. Jago ya. Jago. Siap. Pelatihan bukan sekedar formalitas. Jago. Bakal nyata. Tingkatkan kualitas. Jago. Dengan standar sistem dan sinergi yang jelas, dunia kerja pun Suaranya makin hilang. antusias. Jago. Mantap. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang berbahagia pada siang hari ini. Mungkin sudah sore juga di Indonesia Timur. Selanjutnya saya sudah sampaikan paparan saya. Kalau boleh ditampilkan, silahkan. Silakan Bu Ratni. Bu Ratni ya. Bu Ratni, terima kasih Bu. Belum Bu. Sudah belum? Saya sudah? Belum. Sebentar. Saya sudah sebentar. Saya cek sebentar ya. Sebentar. Saya buka dulu. Ini sudah siap. Ini hadir juga ya bersama kita rekan-rekan dari Kemnaker di direktorat saya. Mungkin saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Sudah hadir di sini. Pak Darmawan, izin. Oke, sudah tampil. Sudah. Baik. Ya, sudah. Baik, Bapak Ibu sekalian, pertama saya tentu mengucapkan terima kasih karena diberi kesempatan untuk hadir pada forum ini untuk melakukan sosialisasi dan implementasi Permenaker nomor 6 tahun 2025 tentang penyelenggaraan pelatihan vokasi beserta integrasi dengan regulasi lainnya. Ya, ini masih GRES, masih hangat ya Bapak Ibu sekalian. Permenaker ini
tentu saja kita perlu melakukan kegiatan sosialisasi ini. Mungkin tidak cukup sekali agar kita sama-sama memiliki persepsi yang sama tentunya dalam memahami atau understanding terhadap terbitnya dari Permenaker ini. Ya, silakan selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, tentu kita memahami bahwa arah kebijakan menuju Indonesia Emas 2045 harus terus diperjuangkan. Yang kemudian nantinya akan menjadi satu pencapaian bagaimana kita bisa menuju kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Di antara arah kebijakan menuju Indonesia Emas 2045 tersebut, tentu di antaranya ada 8 ya. Di antaranya 1, memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Lalu melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Lalu Bapak Ibu, poin yang kelima adalah bagaimana kita bisa melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Poin keenam, bagaimana kita membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Lalu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Yang kedelapan, bagaimana kita memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dapat kita lihat bahwa dalam RPJMN, rencana pembangunan jangka menengah nasional kita di 2025-2029, ada bidang fokus yang sama, di antaranya ekonomi digital, infrastruktur, industri kreatif, sains dan teknologi, ekonomi hijau dan biru, UMKM dan kewirausahaan, agromaritim, dan industri hilirisasi. Dan ini Bapak Ibu tertuang dalam 8 misi Astacita dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di mana ada 8 misi Astacita sebagai visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045, 8 misi, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Ya. Lalu fondasi Indonesia Maju oleh Presiden Prabowo ini ya, maksudnya ini masih salah ketik ini Bapak Ibu sekalian, dan para pemimpin negara Indonesia, keberlanjutan pembangunan menghadapi tantangan strategis bangsa Indonesia melalui prinsip-prinsip ekonomi Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, silakan. Bapak Ibu sekalian, kami di Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia saat ini memotret ya berdasarkan data BPS, ya tentu ini potret kita semua, wajah kita semua, bagaimana komposisi penduduk usia kerja kita pada tahun 2025 dan 2024 dipotret bahwa penduduk usia kerja di bawah 15, di atas 15 tahun itu berjumlah 216,79 juta. Ya, jadi kalau jumlah perguruan tinggi ada 4.000, sementara yang harus kita layani ini 2016 juta orang, dan kelembagaan pelatihan
yang masih sangat sedikit, nanti kita lihat datanya. Ini kita punya tugas yang berat, bagaimana penduduk usia kerja ini dengan jumlah 200-an juta ini dapat tersalurkan dan terakomodir dalam berbagai jenis pekerjaan. Pada tahun tersebut, ya, saat ini angkatan kerja kita ada 153 lebih juta orang, dan bukan angkatan kerja 6,74 juta. Yang bekerja pada saat ini, ya, ada 145,7 juta. Lalu pengangguran, Bapak Ibu, ini yang kita beri tanda pink ya, menuju merah ini, ada 7,28 juta orang. Yang sekolah 16,78 juta orang. Lalu yang mengurus rumah tangga 38,29 juta. Serta pensiun dan lain sebagainya itu 8,60 juta. Tentu ini angka yang sangat besar, Bapak Ibu sekalian, 7,28 juta. Nah, pada hal lainnya, di status angkatan kerja kita, Bapak Ibu, pada sektor formal ada 40,60%. Sektor informal termasuk setengah pengangguran itu sangat tinggi, 59,40%. Di mana angka pengangguran kita 4,76%. Ini kita menyasar pada pendidikan dan pendidikan angkatan kerja kita. Di universitas atau diploma itu 12,99%, SMK dan SMA 34,29%, SD SMP yang ini 52,72%. Lalu bagaimana status pekerjaan perpendidikan? Di universitas, sektor formal tentu ada 78, lalu sektor informalnya 16,5%, dan penganggurannya cukup tinggi atau sangat tinggi ya, 842,378 orang. Lalu diploma 70, dan yang di sektor informal itu 25% dan pengangguran itu 4,8%. Ada 170.000 orang. Di SMK ini yang sering di gadang-gadang, bukan digadang-gadang ya, diinformasikan ke media, ke publik, ada 56,1% yang berada di sektor formal mereka bekerja. Kemudian di sektor informal 34,9%, hampir 5%, dan pengangguran cukup tinggi di 9%. Artinya ada 1,841.840.162 orang. Di SMK ada 46,3 di sektor formalnya, dan pekerja informal itu di 46,6, lalu penganggurannya di 7%, 7,1%. Ya, sangat tinggi, sangat tinggi, 2,2.293.359 orang. Nah, di level SD SMP ini yang paling besar, tetapi tidak jauh di atas, itu ada 24,2% di sektor formal dan 72,9% di sektor informal. 2,9% pengangguran. Ada 2,3 juta orang lebih yang pengangguran. Selanjutnya, Bapak Ibu. Nah, pada saat ini kualitas tenaga kerja Indonesia ya masih rendah. Yang tercermin dari data Human Capital Index, produktivitas dan skill digital. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, kita masih di bawah rata-rata ASEAN ya. Dan Indonesia dengan Vietnam ini luar biasa mengejar ya. 10 tahun lalu mungkin ya, 15 tahun lalu Vietnam ini jauh di bawah kita. Sekarang Vietnam sangat tinggi, berada di bawah Singapura pada indeks human capitalnya.
Lalu bagaimana skill digital pekerja di Indonesia? Ya, masih tergolong rendah juga. Ini dapat dilihat dari jumlah pekerja yang memiliki skill digital. Ini dengan negara maju, kalau kita benchmark, kita hanya 19%. Lalu yang memiliki skill digital advance itu hanya 6%. Ya, padahal di rata-rata negara maju harus 14-20%. Dan skor World Digital Competitiveness Indonesia pada saat ini ranking ke-43 dari 67 negara. Ya. Ranking ke-11 dari 14 negara di Asia. Dan bahkan dari aspek talenta, ranking Indonesia tergolong cukup baik, ya. 27%. Namun Indonesia tertinggal dari aspek pelatihan dan dan dari penelitian 60. Lalu bagaimana dengan produktivitas tenaga kerja Indonesia? Cenderung terus mengalami peningkatan dan mencapai 28,6 ribu US dollar pada 2022, namun masih di bawah rata-rata ASEAN. Tapi paling tidak ada semangat untuk terus meningkat. Selanjutnya, lalu Bapak Ibu sekalian, tantangan dan peluang peningkatan kompetensi SDM di Indonesia, ya tentu tadi sudah disampaikan jumlah pengangguran terbuka 7,28%, tenaga kerja informal masih mendominasi, ada 59%, hampir 60%. Ini data kami tampilkan data-data dari BPS, lalu jumlah penambahan angkatan kerja 3,67 juta. Jumlah orang Indonesia harus mengikuti pelatihan lagi untuk jenis pekerjaan baru. Nah, ini untuk upskilling atau reskilling gitu ya. Itu ada 6-29 juta. Artinya kita masih sebagian masih jadul ini Bapak Ibu sekalian. Lalu jumlah pekerja terdampak otomatisasi atau revolusi industri 4.0 ya. Itu ada 23 juta orang. Dan tingkat produktivitas Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. 28,6 ribu US dollar ya. Lalu peluang kita bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ya tentu jumlah kebutuhan suplai tenaga kerja terampil pada tahun 2030 untuk Indonesia menjadi negara dengan ekonomi nomor 7 terbesar di dunia. Ini ya, ini sudah diramalkan oleh para ekonom kita dan dunia ya, bukan hanya kita. Oleh McKinsey sendiri sudah membuat kajian ini sejak 2016. Lalu jumlah kebutuhan suplai tenaga kerja terampil rata-rata per tahun dari 2016 sampai 2030. Ini juga cukup tinggi, 3,9 juta. Dan 10 juta jenis pekerjaan baru yang akan muncul di Indonesia sampai dengan tahun 2030. Indonesia akan mencapai puncak bonus demografi pada 2030. Nah, inilah semangat kita bagaimana kemudian kebutuhan tingkat tenaga kerja prioritas nasional juga sangat besar, 5,96 juta. Indonesia emas seharusnya bisa kita songsong pada tahun 2045. Indonesia akan menjadi negara yang tua dan miskin bila tidak memanfaatkan peluang bonus demografi ini. Pelatihan vokasi menjadi solusi untuk percepatan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja terampil. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, menuju Indonesia Emas 2045, tantangan sektor ketenaga kerjaan saat ini, ya kita sudah memiliki sasaran pembangunan jangka panjang atau RPJPN, Undang-Undang 59 tahun 2024. Kita ingin pendapatan per kapita setara dengan negara maju, ya 7.400 sampai 7.670 US dollar. Tingkat kemiskinan menurun menjadi 4,5 sampai 5%. Ketimpangan ekonomi ya rasio Gini menurun menjadi 0,76
0,372 sampai 0,375, dan lalu pengaruh global meningkat menjadi 5 besar dalam Global Power Index, dan daya saing SDM meningkat dengan indeks SDM 0,61, dan emisi gas rumah kaca menuju 0 atau net zero emission. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kenapa kami atau kita semua sependapat bahwa keunggulan dari pelatihan vokasi ini bisa menjadi solusi rendahnya daya saing angkatan kerja dan pengangguran pada era digital dan mismatch lapangan pekerjaan pada masa recovery ekonomi. Karena kita menyadari bahwa pelatihan itu durasinya relatif lebih singkat, ya, dibandingkan pendidikan formal. Kemudian input peserta tidak terbatas usia tertentu atau long life learning, atau bisa juga sering disebut pembelajaran sepanjang hayat. Lalu inklusif berlaku untuk semua kalangan, ya. Kita melihat angkatan kerja itu tidak ada batasnya, Bapak Ibu. Bahkan yang pensiun pun bisa diikutkan dalam program-program pelatihan. Lalu berorientasi penempatan kerja, kewirausahaan, dan peningkatan produktivitas. Yang kelima, fleksibilitas program pelatihan terhadap perubahan dunia kerja. Ya, kalau di kami di Kemnaker disebut TMT. Training Made Tailor. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu SDM pengajar adalah praktisi. Ya, praktisi bisa berasal juga dari mana saja. Perguruan tinggi, mungkin dia pebisnis, pada bidang-bidang pelatihan tertentu, dan lain sebagainya. Lalu program pelatihan yang to the point terhadap kompetensi yang dibutuhkan. 8, dapat dikombinasikan program sosial safety net lainnya, misalnya prakerja, KIP, PKH, BPJS, dan lain sebagainya. Lalu kita bisa memiliki semangat baru, ya Bapak Ibu, dengan lahirnya Perpres 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Nah, ini kita didorong untuk melakukan penguatan koordinasi orkestrasi dalam revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Lalu penegasan revitalisasi dan pelatihan vokasi menjadi supply side atau penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengacu pada kebutuhan demand side, yaitu kebutuhan tenaga kerja dan lapangan usaha. Dan pembagian urusan pada hal ini, pendidikan vokasi menjadi tanggung jawab Mendikbudristek. Kalau sekarang dibagi dua, ya, Bapak, Mendikdasmen dan Mendiktisayentek. Dasmen yang berkaitan dengan SMK, Dasmen vokasi dan politeknik dan lain sebagainya ada di Mendiktisayentek. Lalu yang berikutnya, pelatihan vokasi menjadi tanggung jawab Menaker atau Kemenaker. Penyediaan sistem informasi pasar kerja menjadi tanggung jawab Menaker. Nah, sejauh mana Kemnaker mampu menjadi hub, ya, atau mengumpulkan platform digital untuk semua informasi yang berkaitan dengan tenaga kerjaan atau tenaga kerja Indonesia. Lalu sesuai dengan keputusan dari Menko PMK, ya, waktu itu, bahwa dibentuk tim koordinasi nasional, tim pengarah revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi atau TKNV sendiri, terdiri atas Menko PMK sebagai ketua merangkap anggota, Menko Perekonomian, dan Menko Marves sebagai wakil ketua merangkap anggota. Ini dalam Perpres ini Menko PMK sebagai ketua, ya. Lalu ini selain untuk pelaksana ada kementerian lembaga, Kadin, dan asosiasi usaha industri dan asosiasi profesi. Menko PMK menetapkan strategi nasional pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sebagai pedoman revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Nah, organisasi TKNV ini ditetapkan oleh
Menko PMK sebagai Ketua Tim Pengarah dan Sekretariat TKNF ditetapkan oleh Kemenko PMK juga. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, saya kira ini bagaimana kita bisa melihat dan mendorong revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi dan pembenahan menyeluruh, berkesinambungan, terintegritas dan terkoordinasi agar kita memiliki SDM kompeten, dibutuhkan pasar kerja atau mampu berwirausaha. Tim Koordinasi Nasional sendiri telah mengorkestrasi revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, melakukan koordinasi, sinergi, dan evaluasi. Dan ini SIPK, kebutuhan tenaga kerja, kompeten, jumlah, jenis, dan jenjang lokasi. Lalu penyelenggaraan pendidikan SMK berbasis kompetensi, link and match, SMK unggulan. Lalu penyelarasan pendidikan tinggi vokasi, link and match, dual system. Lalu penyelenggaraan pelatihan kursus keterampilan berbasis kompetensi, future job, skilling, reskilling, dan upskilling. Lalu penjaminan mutu, pendidikan dan pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, akreditasi, sertifikasi lulusan. Dan bagaimana peran pemangku kepentingan, Kementerian Lembaga, Pemda, Kadin, dan BNSP. Dalam Stranas Strategi Nasional Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi berorientasi kebutuhan Dudika, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, tanggung jawab bersama pusat daerah berbasis kompetensi, pembelajaran sepanjang hayat, lalu diselenggarakan secara inklusif. Pendidikan kejuruan, pendidikan tinggi, pelatihan kerja, kursus keterampilan, kadin, asosiasi industri, dan profesi pelaku industri, BNSP, kementerian, lembaga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau sekarang Kementerian Dikdasmen dan Diktisayentek, dan Kementerian Ketenagakerjaan serta Pemda harus bersama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan cita-cita besar ini. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pada fokus program ketenagakerjaan 2024-2025, tapi ini sudah harusnya 2024-2029, Menteri Ketenagakerjaan telah mendorong dan menyiapkan strategi, ya, pilar-pilar strategi untuk bagaimana kita mewujudkan ketersediaan lapangan pekerjaan yang luas tadi. Pertama tentu meningkatkan kompetensi tenaga kerja, ini banyak di bawahnya, penguatan kurikulum, sertifikasi vokasi yang terintegrasi, program reskilling dan upskilling, hybrid, berkelanjutan dan masif. Target kita 1 juta per tahun, ya. Lalu penyiapan tenaga kerja pada sektor hijau, green jobs, ketahanan pangan, wirausaha, dan digital, talenta digital. Lalu bagaimana kita memiliki berbagai kajian-kajian untuk menjadi sebagai evidence-based policy melalui Research Institute for Labor. Lalu yang kedua, perluasan penempatan tenaga kerja melalui pengembangan ekosistem, kolaborasi lintas KL, industri, perbankan, institusi pendidikan, dan pemerintah daerah. Lalu pemberdayaan penyandang disabilitas dan pekerja rentan. Dan kemudian pilar yang selanjutnya, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja. Kita ingin pemberlakuan upah layak, ya, dan upah sektoral. Lalu struktur skala upah yang adil dan mensejahterakan, serta perlindungan jaminan sosial, JAMSOS ketenagakerjaan. Pilar yang keempat, peningkatan daya saing. Gerakan produktivitas nasional sebagai gerakan pentahelix, ya. Kalau ada ABG, Akademia Business and Government, maka pentahelix ditambah media dan community. Ada 5 pentahelix. Lalu Research Institute for Productivity, Green Productivity, penguatan digital talent, dan insentif pengembangan diri.
atau penguatan intelijensi, intelektual, spiritual, dan emosional. Ini penting. Pilar yang kelima adalah penegakan norma ketenagakerjaan atau law enforcement. Untuk memastikan tegaknya norma ketenagakerjaan, terpenuhinya hak pekerja atau buruh. Lalu bagaimana kita bisa katakanlah mengelola ini semua? Ya tentu reformasi pengelolaan ketenagakerjaan menjadi penting. Reformasi birokrasi, transparan, berkolaborasi, berkinerja, dan beretika. Dan bagaimana kita mengoptimalisasi modalitas yang dimiliki dan teknologi digital, AI, dan platform prakerja dan siap kerja. Oh ya. Lalu Pak, selanjutnya, ya, waktunya 3 menit lagi ya Pak, mohon izin. 3 menit lagi ya. Ya. Oke, ini saya kira inilah yang menjadi masterpiece dari Kementerian Ketenagakerjaan. Bagaimana kita mampu mendukung lifelong learning tadi, pembelajaran sepanjang hayat melalui skilling, reskilling, dan upskilling. Selanjutnya, nah ini modalitas kita memiliki begitu banyak sumber daya sesungguhnya, tapi bagaimana ini semua bisa dioptimalkan. Kita memiliki standar kompetensi, kelembagaan, dan SDM. Instruktur, kita memiliki 3.348 instruktur. Yang swasta 7.000, hampir 8.000. Kemudian mentor pemagangan 3.700. Asesor, Bapak Ibu termasuk di dalamnya, ada 79.000, hampir 80.000, serta instruktur di BLKK. Ini bukan modal yang sedikit, Bapak Ibu, ini modal yang besar yang tentu harus dioptimalkan pemanfaatannya oleh kita semua. Lalu selanjutnya kita punya ekosistem digital ketenagakerjaan. Bapak Ibu mungkin sudah sering melihat ini. Selanjutnya Permenaker 6 tahun 2025 tentang penyelenggaraan pelatihan vokasi tentu merupakan regulasi baru untuk menggantikan Permenaker nomor 8 tahun 2024. Mengapa disusun? Ini untuk menghasilkan lebih ke dalam ya lulusan peserta pelatihan yang lebih kompeten sesuai kebutuhan pasar kerja atau mampu berwirausaha. Ya, dan ini merupakan bagian dari kita bagaimana untuk penyesuaian dengan Perpres 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Hal-hal yang diatur di sini Bapak Ibu sekalian ya tentu tentang penguatan peran pemerintah, lalu peran dan kewenangan asesor, lalu tata kelola dan akuntabilitas LSP ya seperti yang Bapak Ibu miliki sekarang, kemudian skema sertifikasi prioritas dan bidang strategis, lalu sertifikasi berbasis RPL. Nah, ini saya ingin mention soal rekognisi pembelajaran lampau ini. Saya minta kita adakan forum khusus dengan Pak Irwan, saya sudah sampaikan bagaimana kita bisa bahas ini dengan dari Kemendikti dan Kemendikdasmen, bagaimana proses pelatihan vokasi itu bisa di RPL-kan ke akademik. Jadi kalau dia memang sudah punya kemampuan dengan skala cukup bagus, kemudian bisa dia langsung melalui portofolionya dia bisa S1 atau D3, D4, dan seterusnya. Ini yang pelatihan yang ingin saya fokuskan ke depannya. Lalu sanksi dan pengawasan, keterlibatan dunia usaha dan dunia industri, lalu sistem digitalisasi dan pelaporan terintegrasi. Selanjutnya Bapak Ibu, ini perbandingannya. Bapak Ibu, ya ini yang sangat penting ya pada forum ini, yaitu perbandingan substansi Permenaker 8 tahun 2014 dengan Permenaker 6 tahun 2025. Kita sudah bahas di antaranya sertifikasi kompetensi, tata kelola LSP dan asesor, peran pemerintah dan fasilitas negara, pengakuan RPL dan afirmasi kelompok rentan, sinergi dengan dunia industri, transformasi digital dan sistem informasi, sanksi dan pengawasan, pendanaan, biaya sertifikasi, transisi, dan penyesuaian regulasi, serta tujuan dan arah kebijakan nasional. Saya ingin tadi di poin 4 RPL ini yang sebelumnya tidak diatur, di Permenaker 6 2025 ini sudah diatur, dan ini kita perlu bicarakan secara
lebih khusus. Ini yang saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ini peran asesor, Bapak Ibu sekalian. Para asesor Permenaker 6 2025 menekankan transformasi sistem pelatihan vokasi berbasis mutu dan kolaborasi. Maka IASPRO dan asesor adalah aktor kunci dalam memastikan satu, skema sesuai kebutuhan dunia kerja, ya. Pelaksanaan asesmen berkualitas dan berintegritas, proses sertifikasi menjangkau kelompok prioritas dan rentan. Selanjutnya ini. Dan terwujudnya sistem nasional sertifikasi yang terintegrasi dan terpercaya. Apa langkah yang harus dilakukan oleh IASPRO dan asesor? IASPRO mengidentifikasi skema prioritas di sektornya, mendorong harmonisasi pelatihan dan sertifikasi, membina LSP dan klaster kompetensi yang relevan, menjadi mitra aktif BNSP dan Kemnaker, kemudian bagi asesor, mengikuti pelatihan ulang atau merefresh sesuai Permenaker 6 2025, ya. Jangan sampai asesornya yang jadul, ya. Megang komputer nggak bisa lagi nanti. Megang ini kan sudah harus fasih dalam IT kita. Kemudian beradaptasi dengan platform digital, pelaporan asesmen, menginternalisasi kode etik dan akuntabilitas asesmen, serta mendorong pengakuan RPL dan asesmen inklusif. Selanjutnya, ya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Apakah masih monitor semua Bapak Ibu? Kok suaranya hilang ini? Tadi semangat semua kayaknya. Hadir, Pak. Kanan. Kira tidur. Saya kira tidur. Menyiapkan kopi, Semangat. Seriusnya. Saya khawatir tidur. Karena tahu suara saya memang meninabobokan. Oke, baik. Terima kasih banyak atas paparannya yang luar biasa disampaikan, bahkan data-data yang cukup detail. Terima kasih. Tadi sampai dari potret ketenagakerjaan kita sampai modal pelatihan vokasi yang sudah ada sampai perbandingan antara permen Bapak